pakai beberapa ayat beberapa ayat dipakai buat ya ketika berbagi dengan murid, dengan siapa gitu. Oh iya. Jadi kok berkesannya dari kata-kata Arabnya atau dari pembahasan dalamnya? Ada yang dari ayatnya sih masih ada yang nempel. Oh iya, jadi Beberapa ya, terngiang-ngiang meskipun gitu ya. iya gitu, ada yang masih nempel, kemudian ada juga yang, ya dengan artinya juga, ada yang ayatnya saja, terutama yang, kepada orang tua, yang berbagi kepada orang tua ya. Ah, iya iya. Ayat, eee, ya Bani yang ayat berapa sih Teh? Ada ayat 14 ya. Ya, ayat 14. Bersyukur pada Allah dan pada orang tua ya. Ya, wa wasainal insana biwalidayhi yang itu. Ada beberapa sih alhamdulillah, jadi memang sangat, berkah ilmu ya. Mungkin di sini keberkahan ilmu tuh jadi, pembahasannya sudah bertahun-tahun sebelumnya, tapi alhamdulillah masih terngiang-ngiang gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya, Jadi nempel di hati ya. mudah-mudahan insya Allah. Amin ya. Ya jadi ya barusan dapet kan suka nonton YouTube juga gitu. Jadi ada seorang mualaf begitu, orang tuanya belum muslim. Jadi untuk kita-kita yang kebetulan orang tuanya sudah muslim ya, ini semangat apa? Semangat mempergunakan ayat 14 ya, berbuat baik pada orang tua. Karena dia itu sampai apa? Menahan menahan emosinya begitu karena bersedih. Aduh, nanti gimana kalau belum muslim juga begitu ya. Gitu. Jadi kalau itu teh salah satu yang bisa disyukuri ya. Kan terkait juga ayat 12. Ayat 12 itu bersyukur. Eh jadi yang orang tuanya sama-sama muslim, wah udah ini ya, udah nyambung sekali. Bukan hanya perbuatan fisik, doa, itu nyambung ya kalau ini, kalau sama-sama muslim begitu. Ya alhamdulillah kemarin baru ini juga ada yang baru menuntaskan hafalan surat Luqman ya. Jadi kita nih ada sekalian mengkaji karena kita ada di pertengahan ya. Di ayat 17. Jadi masih halaman 2 gitu kalau di surat Luqman itu semuanya ada 4. Jadi kita punya grupnya, jadi yang berkenan, ayo walaupun sudah berjalan beda surat, ayo selama ayat masih dikandung badan ya. Saya mah mampunya seayat sehari, ayo ya. Enggak, saya mah sehalaman sehari, kemon gitu. Jadi alhamdulillah ya bisa dimanfaatkan kan kita sekarang punya teknologi nih ya, teknologi WhatsApp, kemudian Zoom kita gunakan sebaik yang kita dapat begitu. Alhamdulillah di Khairatun Hisan atau MQC ini kita punya apa ya? Layanan mendengarkan ini ya, mendengarkan apa? Murojaahan begitu dari juz 1 sampai juz 30. Juz 1-nya dipegang ada TIIS namanya, juz 30 kebetulan saya, dan juz sisanya adalah Hafizah ya, Zakiyah. Jadi apapun hafalannya, ayo ayo pergunakan kami selama masih ada begitu ya platformnya kita gunakan gitu. Insya Allah begitu. Jadi, saya mah hafalannya ngeclok, ya sudah kan ada Mbak Zakiyah, ayo Markemon, mari kita kemon, dipergunakan. Nah kebetulan karena kita kajiannya Luqman, ada juga nih lagi hafalan. Alhamdulillah di sini juga ada, boleh sebut nama, Ibu Cucu ya, terima kasih Ibu Cucu. Pengusahaannya semoga menjadi barokah begitu, terima kasih atas usahanya. Semoga amin Bu, iya terima kasih banyak Bu. Atas pengusahanya udah sampai 34, mudah-mudahan nular sama sisanya kami-kami yang belum hafal begitu. Amin. Nah, jadi bisa dipergunakan platform itu untuk murojaah juga bisa. Murojaah supaya nggak hilang gitu. Barangkali ada yang pernah ngerasain, kok lupa. Ya udah, nggak usah khawatir. Itu tuh enggak sesulit kalau mengusahakan dari awal, tentu saja ada bonusnya, jadi dia hilang-hilang sedikit lah gitu. Tapi kalau dicoba dibentuk ya dapat lagi. Sudah hadir
Bunda Haninya. Alhamdulillah. Mangga Bunda Hani. Alhamdulillah sudah hadir Bunda Hani di tengah kita semua. Teteh Damang, Teh Mbak Hani. Bunda Hani. Ya silakan aja, teruskan dulu Teh Rina. Barangkali ada teteh-teteh yang mau bergabung nanti. Itu biasanya setorannya 1 ayat sehari atau bisa dilangsungkan atau gimana Teh? Hafalan atau murojaah? Ya hafalannya kalau Hafalan. Oke, kalau hafalan boleh mungkin bisa diiyakan ya sama yang pengalaman berapa aja. Jadi ada yang mencoba kan satu ayat macam-macam ya, ada yang satu baris, tapi ada yang lebih dari satu baris begitu. Kita terima aja dan sangat disyukuri partisipasi sesedikit apapun begitu ya. Kami insya Allah melayani begitu ya. Jadi per ayat sabaris, ayo ya. Dan kita silih doakan mudah-mudahan menjadi jalan barokah. Yang sudah hafal boleh dipakai murojaah. Kalau Bunda Hani pernah memberi saran, boleh ada yang senang per 5 ayat gitu, 10 ayat. Atau ada yang orang terbiasa 1 halaman meh puguh gitu. Sahalaman, 2 halaman. Jadi si surat Luqman teh kan opat halaman, meh rada genap sahalaman pertama gitu. Engke yang disebut dengan tamatnya berarti opat misalnya gitu nya. Itu bisa. Atau kalau Bunda Hani pernah menyarankan ya 5 jadi kerasa enaknya. Juga bisa digantikan kan salat-salat kita tuh misalnya trikul biasana ganti ayeuna misalnya kul huwallahu ahad ganti ti hiji sampai kalima gitu. Surat Luqman. Jadi ganti menu gitu. Banyak kan sebenarnya menu di Al-Qur'an teh ya. Nah, kita gunakan kesempatan untuk mengganti menu, bukan berarti Allah tidak memberikan menu banyak. Barangkali kitanya nggak milih menunya ya, nggak ngambil menunya gitu. Sebenarnya kan Lukman udah bisa ganti trikul berapa kali tuh. Udah 1 halaman trikul udah 3 kali 4 ya 12 trikul gitu ya, udah lain-lain tuh rasanya. Sama ini uniknya lagi nih ya, uniknya. Jadi saya menceritakan begini tuh ingin mengajak kawan-kawan semua ayo pergunakan. Semua orang punya sibuk, nah bisa dipakai lah. Saya ayo kemo. Nah, Madi sudah ya. Ya. Iya, Mbak Hani. Apa kabarnya Mbak Hani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah Teh Inai dan teman-teman apa kabar? Lama ya kita nggak ketemuan. Lama ya nggak ketemuan. Berapa lama Teh ini? Seingat saya 6 minggu Mbak Hani. 6 minggu ya. Ya Iya. berarti 1 bulan setengah ya. 1 bulan Ya, setengah. 1 bulan setengah. Iya, Masya Allah. Aduh, ini apa namanya memang alhamdulillah yang penting disyukuri saja. Sekarang sudah setelah perawatan ke dokter, terapi fisioterapi, alhamdulillah akhirnya sekarang sudah bisa sehat lagi. Alhamdulillah ya. Sempat juga ya Allah nih kapan sembuhnya gitu sempat gitu ya. Karena rasanya kangen gitu loh, kangen juga untuk apa kajian lagi, untuk berada di forum ini tuh kangen banget ya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah memiliki rencana yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik daripada apa yang kita sangkakan gitu ya. Dan bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Bertemu lagi, saya sangat merasa bahagia dan teman di sini juga kelihatannya pada semangat pada datang ke sini ya, alhamdulillah. Ya, hanya bisa ya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada Bunda Hani untuk langsung saja menyampaikan materi mengenai Luqman ayat 17. Baik.
Oke. Alhamdulillah. Ya Bu Yanti, saya sudah baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita membahas surat Luqman ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hari ini kita mulai dari awal kayaknya Teh, dan sebaiknya di mode slideshow supaya lebih ya, mode slideshow ya. Baik. Jadi kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas masih salah. Sebelum hari ini kita akan membahas yang ini slide yang sebelumnya yang kelihatannya salah tempat ini yang minggu yang lalu, jadi harus maju ke depan jangan ke belakang ya. Yang ayat 16 Mbak ya? 17 ayat 17. Yang 17. Nah. Itu diklik aja nanti juga. Baik, hari ini itu kita akan membahas satu ayat ya, dan ayat ini adalah ayat yang membahas tentang jangan terlalu cepat Teh. Yang sebelah sini Teh ya? Oh ini ya? Ya, sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, nih ya. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang di dalam ayat ini Allah memberikan 3 buah amalan ya. Amalan yang min azmil umur. Jadi amalan yang merupakan azmi itu artinya suatu ketetapan, sesuatu yang sungguh, sesuatu yang kesungguhan ya. Jadi amalan-amal ada 3 amalan yang disebut dalam ayat ini yang merupakan satu amalan yang sungguh perlu ditegakkan, dan beberapa ulama bahkan mengatakan ini adalah hukumnya wajib gitu ya, sampai demikian para ulama tafsir mengatakannya. Baik, di sini Allah memberikan buat saya ayat-ayat ini merupakan petunjuk dari Allah. Kan kita tuh sering ya merasa gini sih, pernah nggak di antara teman-teman di sini merasakan seperti yang saya rasakan dahulu gitu. Dahulu saya pernah berkata, apa sih amalan yang disukai oleh Allah itu? Saya apa amalan yang menjadikan Allah cinta kepada saya? Ada nggak di teman-teman yang berpikir seperti itu? Amalan apa yang paling baik gitu? Ada teteh-teteh di sini yang pernah punya pemikiran seperti itu? Adakah atau cuma perasaan saya aja? Pernah. Pernah? Teh Dina pernah ya? Pernah. Teh Nini pernah nggak? Iya. Teh Nini? Teh Nini pernah nggak? Atau teman-teman yang lain pernah nggak merasa apa sih ya amalan yang paling disukai Allah? Dan saat itu kemudian saya mencoba mencari ya di dalam salah satunya di dalam ada di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi ternyata di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak sekali amalan-amalan yang menjadikan Allah makin cinta kepada kita, dan itu tidak satu gitu. Jadi Allah tidak mengkhususkan gitu pada satu amalan. Nah, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang hadis-hadis. Nah, sekarang kalau yang ini yang dalam Al-Qur'an ini ayat 17, Luqman ayat 17 ini menunjukkan pada kita ini loh amalan yang dianggap oleh Allah sebagai al-azmil umur, urusan yang merupakan satu ketetapan, suatu urusan yang sungguh di dalamnya terdapat kesungguhan ya, sehingga Allah menjadikan ini suatu urusan yang besar gitu. Jadi ini artinya menjadi satu petunjuk buat kita supaya ketika kita melaksanakan kehidupan ini kita, oh iya, saya harus apa sih sebetulnya? Apa sih prioritas saya di dalam kehidupan ini? Gitu. Nah, ini dalam ayat ini ada 3 hal, yaitu yang pertama itu waqimus shalah, menegakkan salat. Yang kedua tanha anil fasya'i wal munkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Yang ketiga adalah
wasbir basbir alama asobak, bersabar terhadap apa yang menimpa dirimu, ya. Jadi ada 3 di sini dalam ayat ini. Yang pertama menegakkan sholat, menyeru kebaikan, yang ketiga adalah bersabar. Baik, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ini dalam ayat ini adalah dalam bentuk nasihat Luqman kepada anaknya, ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata, ya. Aqimis sholata, tegakkanlah ya salat itu. Wa'mur bil ma'ruf, danlah kamu menyeru, ya, memerintahkan orang-orang untuk bil ma'ruf, kepada sesuatu yang ma'ruf, ya, kebaikan, dan wanha anil mungkar, dan kemudian mencegah seseorang dari kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, yang ketiga adalah bersabar atas apa yang menimpa dirimu. Dan inilah yang disebutkan inna dzalika min azmil umur. Inilah adalah hal-hal, 3 hal yang sesuatu yang perkara ya. Kalau di dalam ayat 17 ini terjemahannya adalah perkara yang penting, ya. Kita lihat dalam bahasa Arabnya seperti apa di dalam, kita lihat nanti selanjutnya. Ya, baik. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu azmi itu adalah artinya adalah ketetapan atau kesungguhan. Jadi 3 hal ini adalah sesuatu yang suatu ketetapan Allah yang di dalamnya merupakan ada hal-hal kesungguhan di dalamnya. Jadi sesuatu yang diperjuangkan, ya. Jadi 3 hal ini adalah sesuatu yang kita memerlukan perjuangan di dalamnya, ya. Kita memerlukan perjuangan yang besar. Kira-kira betul nggak? Menegakkan sholat itu, Betul. iya, menegakkan sholat itu betul. Apa, jatuh bangun kita menegakkan sholat, ya, betul nggak? Kalau pas lagi capek, lagi sakit, lagi iman kurang, lagi males, ya, sholat itu juga menjadi sesuatu yang terasa berat. Tapi kalau kita sedang bagus imannya, sehat, itu sholat itu menjadi sesuatu yang ringan, ya. Baik, jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa di sinilah, ya, nasihat Tuhan kepada anaknya itu yang pertama adalah wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat, ya. Kita bahas dulu, ya, Ibnu Katsir apa membahasnya tentang apa. Disebutkan yang disebut dengan wa aqimis sholat itu adalah melakukan sholat, ya, dengan batasan-batasannya. Artinya apa yang boleh dan yang tidak boleh, ya. Apa dalam sholat kan misalnya tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh apa namanya, kentut dan sebagainya lah. Maunya syarat-syaratnya, batasan-batasan yang disebut sholat itu apa, harus apa namanya, fardu-fardunya apa. Jadi misalnya kalau berdiri itu termasuk fardu enggak? Teteh ibu-ibu berdiri itu wah fardu, ya. Fardu, termasuk fardu. Terus kemudian kalau tumak ninah fardu enggak? Fardu, ya. Kalau misalkan bacaan Fatihah fardu. Tapi kalau misalnya bacaan dalam sujud, dalam ruku itu tidak fardu, hukumnya sunnah. Nah, itu harus diketahui, ya, batasan-batasannya. Saya nggak akan bahas di sini. Harusnya ibu-ibu bisa udah mengetahuinya, segitu sudah bertahun-tahun sholat, ya. Atau kalau tidak bisa dicari lebih mendalam lagi tentang apa batasan-batasannya, fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, dan waktu-waktunya. Waktu kapan kita sholat, waktu mana yang tidak boleh sholat, mana yang lebih baik, sholat di awal waktu atau di akhir waktu. Itu kita harus, dan kita melaksanakannya, kita mengetahuinya, dan berusaha untuk melakukan itu semuanya. Ya, batasan-batasannya, fardu-fardunya, dan waktu-waktunya. Itu menurut Ibnu Katsir seperti itu. Dan yang kedua, wanha anil fasya'i wal mungkar, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan ma'ruf, ya. Ma'ruf itu
dari asal kata arafah. Arafah itu artinya mengenal. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal. Artinya ma'ruf itu adalah satu kebaikan yang dikenal oleh semua orang, tidak terbatas dari manusia, semua manusia. Jadi tidak terbatas bahwa yang disebut ma'ruf itu adalah sesuatu yang kebaikan di dalam agama, ya. Tidak, bukan itu maksudnya. Contoh misalnya ma'ruf itu kalau buat orang yang beragama Islam, sholat itu adalah ma'ruf. Tapi buat orang lain mungkin tidak ma'ruf. Jadi kategori ma'ruf itu menjadi sangat mendunia. Ma'ruf itu sesuatu yang sangat universal. Contoh misalnya kalau tersenyum, apakah kalau kita tersenyum itu ma'ruf, termasuk ma'ruf atau bukan? Ma'ruf. Ma'ruf, ya, karena semua orang suka dengan senyuman, ya. Kalau kita memberi masuk ma'ruf nggak? Ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf, kita memberi. Kemudian kita menolong, ya, itu ma'ruf juga. Itu yang disebut dengan ma'ruf, ya. Tapi nanti di situ ada kategori ma'rufnya orang muslim dan kaum muslimin, dan ma'rufnya yang bukan muslim, ya. Karena nanti juga ada rentang waktu juga. Karena kalau misalnya di apa namanya di dalam perjanjian baru misalnya, perjanjian lama misalnya, dalam perjanjian lama itu tidak diperbolehkan, ya, seseorang itu menikahi istri dari saudaranya. Jadi misalkan ada kakak beradik laki-laki, kemudian yang kakaknya meninggal punya istri, adiknya menikahi mantan suami dari kakaknya gitu. Dalam perjanjian lama itu tidak boleh gitu. Kalau di kita boleh nggak? Boleh. Iya boleh. Tet ini kok jadi kayak anak SD sih. Naik Iya. ranjang, turun ranjang istilahnya ya, Mbak. Oh itu gitu ya. Heeh. Itu kalau di budaya kita boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Di Islam juga boleh. Heeh. Nah kalau di perjanjian lama itu nggak boleh. Jadi masalah ma'ruf itu juga nanti ada yang terkait ma'ruf apa namanya sesuai dengan tuntunan agama, tapi juga ada ma'ruf yang terkait dengan universal. Jadi di sini yang disebut dengan, tapi yang para ulama mengatakan disebut ma'ruf di sini adalah yang universal gitu. Jadi sesuatu menganjurkan manusia, memerintahkan manusia kepada kebaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya universal. Dan kemudian wanha anil fasyai wal mungkar, dan juga mencegah manusia dari perbuatan yang buruk, yang mungkar, ya. Nakaro itu asal mungkar, asalnya nakaro. Nakaro itu yang sesuatu yang tidak disukai oleh orang, ya, kebanyakan, rata-rata, ya gitu ya. Jadi bukannya kan ada like and dislike ya di dalam setiap komunitas, tapi kurang lebih lah sesuatu yang misalkan jahat kepada orang, ya, itu mungkar, semua orang nggak suka, ya. Mukul tanpa sebab itu mungkar gitu, membunuh tanpa sebab itu mungkar, ya. Jadi mabuk pun, ya, meskipun minuman di luar negeri itu diizinkan, tapi menjadi mabuk itu adalah mungkar, ya. Jadi kalau kenapa saya bilang gitu, ya, karena kalau di luar negeri semua orang boleh minum wine gitu ya, boleh minum arak gitu. Tapi kalau menyetir kendaraan tidak boleh mabuk. Kalau mabuk dendanya tuh tinggi sekali, dan ancamannya diambil tuh lisensinya atau SIM-nya. Seperti itu. Jadi kalau wine itu sendiri ada sesuatu yang dibolehkan di sana, tapi tetap aja mabuk itu sesuatu yang mungkar, yang tidak disukai oleh orang-orang. Dan kewajiban ini, ya, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu menurut Ibnu Katsir sesuai dengan kemampuanmu dan menurut kesanggupan dan kekuatanmu, begitu. Kemudian yang ketiga adalah wasbir ala ma'asobak, ya. Ini di sini Ibnu Katsir melihatnya satu rangkaian gitu, satu rangkaian dari ayat ini, bahwa ketika seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, biasanya kita akan mendapatkan resistensi atau perlawanan dari orang-orang yang tidak setuju dengan kita, ya. Dan saat itu maka kita harus bersabar, ya, karena kita dalam rangka itu, ya. Masya Allah, ini sebetulnya ayat ini secara personal saya sendiri sedang mencari-cari ini, apa namanya, sedang mencari jawaban dari
dari makna sabar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan ternyata di dalam kitab Ibnu Katsir itu dijadikan satu maknanya, meskipun ahli tafsir kemudian mengatakan wasbir alama asobak itu juga mencakup kesabaran dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memang para ulama juga mempunyai al ulama itu al warisatul anbiya. Jadi mereka adalah pewaris dari nabi, sehingga ilmunya juga sebagian gitu kan. Nah, terus jadi gimana Mbak ya? Belajar aja gitu kan, tetap aja kita dapat kebaikan dari para ulama gitu. Dan kemudian setelah itu kita juga harus belajar dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Baik, selanjutnya kita lihat. Ya, kemudian di sini inna dzalika min azmil umur, ini adalah sesuatu yang azmil umur ya. Jadi tiga hal ini adalah suatu yang suatu ketetapan dari Allah dan sesuatu yang penuh dengan kesungguhan ya. Karena itulah kemudian menurut beberapa ulama tafsir, tiga amalan ini wajib hukumnya. Nah, ini saya juga wow gitu kan ya. Wah, ternyata sabar itu wajib tes ini. Ternyata sabar itu wajib gitu. Dan ternyata bahwa sabar itu kemudian membawa surga. Kan salah satu pintu surga itu adalah kesabaran ya. Ya, jadi wah wajib. Jadi tidak heran ya bos. Ternyata oh iya sabar itu wajib karena di dalam tiga amalan yang dijadikan satu dalam satu surat Luqman ayat 17 ini adalah urusan-urusan besar gitu loh. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang di dalamnya itu ada kewajiban level yang sama. Jadi ujung-ujungnya ya wajib berarti gitu kan ya. Wah, ini buat saya sendiri juga ilmu baru. Saya nggak tahu, saya pikir sabar itu sunnah loh. Ternyata sabar itu adalah wajib hukumnya. Ya. Jadi selamat bersabar ibu-ibu dan teman-teman sekalian menjalani